Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi konselor. Nah, jadi tuh setiap profesi itu memiliki kode etik yang memang digunakan untuk melindungi dan mengarahkan para konselor untuk melaksanakan praktiknya. Untuk konselor sendiri, kode etiknya itu dirancang oleh ABKIN. ABKIN itu apa sih? Nah, ABKIN itu adalah Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Nah, asosiasi ini adalah organisasi profesi yang beranggotakan guru BK dengan latar belakang akademik S1 dari profesi program studi bimbingan konseling dan program pendidikan konselor atau PPK. Untuk kualifikasinya sendiri, konselor itu harus memiliki kemampuan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam ranah layanan pengembangan bagi seluruh konselingnya, meliputi pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berartikan karakter, watak, atau adat seseorang. Lalu dari pengertian dari profesi. Untuk profesi sendiri adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para pekerjanya. Jadi di sini pekerjaan yang disebut profesi itu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang atau orang yang tidak terlatih. Jadi memang harus dengan keahlian khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lalu pengertian dari kode etik profesi. Kode etik sendiri memiliki artian seperangkat standar peraturan, pedoman, dan nilai-nilai yang mengatur, mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para anggotanya. Nah, untuk kode etik profesi sendiri adalah norma-norma yang harus diteladani oleh setiap anggota dalam kelompok tersebut atau organisasi tersebut. Di sini yang pertama, profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian bagi para pelakunya atau pekerjanya, baik keahlian teoritis atau teori atau keahlian dalam praktiknya. Yang kedua, itu ada keahlian tersebut dipersiapkan secara khusus melalui pendidikan yang sesuai dengan profesi tersebut. Jadi apa pendidikannya itu adalah profesinya. Misalnya dokter, berarti nanti dia menjadi dokter, seperti itu. Lalu profesi merupakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keempat, tenaga profesional dalam melakukan tugasnya terikat oleh kode etik profesi. Jadi tergantung dari profesinya masing-masing, karena setiap profesi itu memiliki kode etiknya masing-masing. Yang terakhir ini, para tenaga profesional tergabung dalam suatu organisasi profesi. Seperti yang saya jelaskan, kalau misalnya bimbingan konseling itu guru bimbingan konseling itu memiliki organisasi namanya ABKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Jadi terorganisasi di lembaga tersebut. Dasar-dasar kode etik bimbingan dan konseling. Yang pertama, dasar dari etika profesi ini berdasarkan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang keempat, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang terakhir, dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Oke.
Terus tujuan kode etik. Untuk tujuannya sendiri, di sini kode etik ini memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesinya. Misalnya profesinya guru, berarti menjunjung tinggi profesi guru. Lalu melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dan dari perbuatan malpraktek. Jadi untuk konselor kita nggak boleh melakukan malpraktek, dokter juga nggak boleh. Pokoknya semua profesi itu memang dilarang untuk melakukan tindakan malpraktek. Lalu meningkatkan kualitas profesi, terus menjaga status profesi, dan menegakkan ikatan antara tenaga profesional dengan profesi yang disandangnya, seperti itu. Oke, prinsip-prinsip pokok profesionalitas bagi para konselor. Jadi di sini seorang konselor yang profesional itu harus memberikan layanan berupa pendampingan, pengkoordinasian, pengkolaborasian, dan memberikan layanan konsultasi yang dapat diciptakan peluang yang setara dalam meraih kesepadanan dan kesuksesan bagi konselinya atau bagi kliennya. Nah, dan terakhir prinsip-prinsipnya itu, yang pertama, setiap individu memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan hormat, dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi siapapun orangnya, semua orang itu wajib kita hargai dan perlakukan dengan hormat setiap dia melakukan bimbingan konseling dengan kita sebagai konselor. Lalu yang kedua, setiap individu berhak memperoleh informasi yang mendukung kebutuhan untuk pelayanannya. Jadi di sini kita sebagai konselor harus memberikan informasi secara rinci dan secara jelas untuk membantu dalam proses pengembangan diri konseling kita. Yang ketiga, di sini individu memiliki hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi kehidupan dia di masa yang akan mendatang. Jadi di sini kita harus membantu dia, membimbing untuk mencapai tujuan hidup dia di masa yang akan datang atau kehidupan di masa depannya. Lalu yang keempat, setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaannya sesuai dengan aturan hukum dan kebijakan yang berlaku. Jadi memang di sini semua cerita-cerita dari konseli yang kita dapatkan sebagai konselor itu harus kita jaga kerahasiaannya, maupun orang tersebut itu adalah keluarganya atau teman dekatnya, bahkan orang tuanya, tidak boleh diberikan rahasia yang memang sudah diceritakan oleh konseling kepada kita, seperti itu. Dan kegiatan profesional konselor. Nah, untuk kualifikasinya, konselor yang tergabung dalam ABKIN tadi itu harus memiliki, yang pertama itu sikap, nilai, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi konseling. Lalu yang kedua, ada pengakuan atas kemampuan dan wewenang sebagai konselor. Nah, untuk yang nilai sikap, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di sini ditujukan agar konseli dapat memahami orang lain dengan sebaik-baiknya. Konselor harus terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia harus mengerti kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya yang dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain yang mengakibatkan rendahnya layanan mutu profesional serta merugikan orang lain. Jadi di sini kita sebagai konselor harus benar-benar memahami diri kita sendiri supaya kita juga dapat membantu secara profesional, secara full membantu konseli dengan benar dan baik. Nah, yang kedua, dari pengakuan wewenangnya. Jadi di sini ditujukan untuk dapat bekerja sebagai konselor atau guru pembimbing diperlukan pengakuan keahlian dan wewenang oleh badan khusus yang dibentuk oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan oleh pemerintah. Jadi memang kita sebagai konselor kita memiliki lisensinya sendiri, atau misalnya kita harus diakui oleh organisasi yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dalam proses layanannya kita harus meningkatkan hubungan kita dengan klien. Jadi untuk meningkatkan hubungan kita ini
kita harus menghormati pribadi dia atau integritas dia dan keyakinan dia yang memang dianut. Jadi kita nggak boleh merendahkan dia, jadi kita harus mendengarkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin ceritakan. Nah, yang kedua, di sini kita juga harus mementingkan kepentingan dia di atas kepentingan kita. Kita tidak boleh egois, jadi kita memang harus benar-benar mengedepankan masalah dia dibanding masalah kita sendiri karena kita sebagai konselornya. Nah, terus dalam menjalankan tugasnya, konselor juga harus tidak mengandalkan perbedaan klien dari sukunya, bangsa, adatnya dia, warna kulitnya, agamanya, atau status sosial ekonomi keluarganya. Jadi memang di sini siapapun dari golongan manapun dia berhak dan wajib kita bantu jika memang dia membutuhkan bantuan dari kita sebagai konselornya. Nah, selanjutnya konselor tidak akan memaksakan untuk memberikan bantuan kepada seseorang dan tidak akan mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa izin orang yang bersangkutan. Jadi memang harus ada kemauan dari si konselornya sendiri. Kalau misalnya memang ingin kita bantu, kita nggak boleh memaksakan kehendak kita untuk lebih dalam lagi menanyakan hal yang memang tidak ingin dia katakan. Jadi di sini kita juga memang benar-benar harus mengedepankan asas kemauan pribadi dari si konselornya sendiri untuk menceritakan masalahnya kepada kita. Oke, sekarang kita masuk ke pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk pelanggaran kode etik itu bermacam-macam ya, bisa terjadi ke konseli atau misalnya terjadi juga kepada rekan sejawat kita atau rekan bekerja kita. Nah, jadi di sini kalau misalnya pelanggaran terhadap kode etik itu setiap anggota ABKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia itu diwajibkan mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi konselor. Pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi. Ya pasti mau nggak mau kalau misalnya ada kesalahan yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan sanksi. Nah, untuk mekanismenya sendiri ini menjadi tanggung jawab Dewan Pertimbangan Kode Etik ABKIN sendiri yang memang tercantum dalam anggaran rumah tangga ABKIN pada bab 10 pasal 26 ayat 1 dan 2 sebagaimana berikut saya sebutkan. Yang pertama itu di ayat satunya, pada organisasi tingkat nasional dan tingkat provinsi dibentuk Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Jadi di sini udah dibentuk untuk tingkat nasionalnya. Lalu di pasal yang keduanya, Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan Konseling Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang tadi, yang pada bimbingan Dewan Nasional itu. Di sini dia memiliki fungsinya itu yang pertama menegakkan penghayatan dan pengamalan kode etik bimbingan dan konseling Indonesia. Jadi di sini dia memang berperan aktif untuk menegakkan dalam pengamalan kode etik yang sudah dibentuk tadi. Lalu yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pengurus besar atau pengurus ABKIN daerah terhadap adanya perbuatan melanggar kode etik bimbingan dan konseling oleh anggotanya setelah mengadakan penyelidikan dengan seksama dan bertanggung jawab. Jadi di sini kalau misalnya memang ada pelanggaran, harus dibuktikan dalam penyelidikan yang seksama dan bertanggung jawab atas penyelidikan tersebut. Lalu yang ketiga, di sini bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara yang berkaitan dengan profesi bimbingan konseling. Jadi kalau misalnya memang pelanggarannya itu dia sudah termasuk pelanggaran berat dan memang terbukti, di sini Dewan Perwakilan tadi, Dewan Pertimbangan tadi itu harus menjadi saksi dalam pengadilan untuk kasus yang sedang ditanganinya, seperti itu. Pelanggarannya itu kan macam-macam. Yang pertama di sini kalau misalnya bentuk pelanggarannya itu kepada konseli, contohnya ini misalnya kita menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang lain. Yang jelas-jelas kita sebagai konselor tidak boleh menyebarkan rahasia konseli kepada siapapun termasuk orang tuanya atau keluarga dekatnya. Terus melakukan perbuatan asusila terhadap konseli itu jelas-jelas memang sudah melanggar hukum karena perbuatan asusila itu memang dilarang dan itu termasuk ke dalam pelanggaran yang berat. Nah,
bahasan yang terakhir ini, karena kan tadi sudah saya sebutkan pelanggaran-pelanggaran yang bisa melanggar kode etik profesi sendiri ya. Nah, pasti kan ada sanksinya. Untuk sanksinya sendiri, kalau misalnya memang pelanggarannya itu terbilang masih ringan, biasanya hanya diberikan teguran secara lisan atau tertulis. Nah, kalau misalnya memang sudah lumayan berat, biasanya diberikan peringatan keras atau surat peringatan melalui media tertulis ya. Nah, kalau misalnya memang sudah berat juga kode etik yang dilanggarnya itu, biasanya bisa sampai ke pencabutan keanggotaan ABKIN sendiri, terus juga bisa pencabutan lisensi yang dimana kita udah nggak boleh melakukan praktek lagi kalau misalnya tidak memiliki lisensi. Nah, kalau misalnya memang berkaitan dengan permasalahan hukum dan kriminalitas, biasanya kita akan serahkan ke pihak yang berwajib. Contohnya itu misalnya tadi asusila ya, itu kan sudah termasuk pelanggaran yang berat dan juga sudah melanggar hukum, jadi memang harus diserahkan ke pihak yang berwajib. Selanjutnya, penerapan mekanisme sanksi tersebut itu dilakukan. Yang pertama itu kalau misalnya mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli atau masyarakat, itu yang pertama pasti akan ditindak. Lalu kalau misalnya pengaduan tersebut sudah disampaikan kepada Dewan Kode Etik di tingkat daerah, selanjutnya apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik tingkat daerah. Kalau misalnya sudah lumayan berat, berarti nanti ke tingkat yang lebih tinggi. Terus dengan cara memanggil konselor yang bersangkutan untuk menjelaskan duduk perkara masalahnya. Nah, selanjutnya apabila setelah verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Kode Etik ini terbukti kebenarannya, maka diterapkanlah sanksi yang sesuai dengan masalahnya. Tadi sanksinya itu sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalau misalnya memang masih ringan, berarti nanti hanya diberikan surat peringatan atau surat teguran. Kalau misalnya memang sudah terbilang berat, nanti akan bisa sampai pencabutan lisensi sehingga konselor tidak bisa melakukan layanannya lagi. Nah, mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Dari tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu profesi, terus kode etik profesi konselor, yang dimana memang itu sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaksanaan dari konselingnya sendiri. Terus juga kode etiknya apa saja, mengacu dari mana saja, terus pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa terjadi, dan sanksi-sanksi yang akan diberikan bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak konselornya. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kurang-kurang dan kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Selamat siang. Dadah.